Bismillahirrahmanirrahim. Farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmin ma yahtajuhul muaddi. Itu benar. Fa farduhu ay ilmul wajib minhu ainan alal mukallafi. Fa farduhu maka fardu ain. Ilmun mengetahui mempelajari sifatil fardi, sifat keesaan Allah. Hukumnya fardu ain, fardu perorangan, di mana setiap orang muslim wajib mempelajari ilmu tentang keesaan Allah atau ilmu tauhid. Al ilmul wajibu minhu ainan alal mukallafin, atas orang yang mukallaf. Qaulu sifatul fardi ay ma'rifatu ma yajibullahul wahidul ahad min sifatil kamal. Kita harus mengetahui, kenal kepada apa-apa yang diwajibkan bagi Allah al-wahidul ahad. Sifat 20 itu. Sifat 20, mustahilnya 20, jaidnya 1, tarku pilu kullu sein. Itu. Ma ilmin berserta mempelajari ma yahtajuhu apa-apa yang dibutuhkan al-muaddi orang yang mengerjakan kewajiban. Pertama adalah wajib kita, makanya kan awal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi bis tikon sebelumnya kan. Di dalam ini juga sama tuh, di mana? Aqidatul Awam tuh, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani, ya kan? Pertama, ilmu yang wajib diketahui oleh manusia adalah bagaimana mengesahkan Tuhannya. Karena kalau orang belum bisa mengesahkan Tuhannya, dia kan tidak akan percaya dengan apa yang namanya ajal, apa yang dinamakan dengan takdir Tuhan. Semua ketentuan-ketentuan Allah yang tidak membutuhkan apapun. Karena mengesahkan Allah itu begitu sangat besar, susah. Ilmu yang akan dicabut pertama oleh Allah adalah ilmu tauhid itu. Susah pelajarinya itu. Kemudian ilmu faraid itu, ilmu waris. Susah itu. Wa tanazzahi amma la yaliku bijalalihi ta'ala. Wa la ya'tabiru fiha al-ilmi bidalil bal yakfil i'tiqad al-jazim ala nahwi ma warada bil kitab wa sunnah. Kita harus beriktikad secara tetap di dalam hati bahwa Allah itu esa dan maha segalanya. Nah, tidak sampai di situ, kita juga wajib fardu ain bagi kita apa? Ma ilmin ma yahtajul muadi. Dan apa-apa bersama harus mengetahui juga apa-apa yang dibutuhkan al muadi, orang yang mengerjakan kewajiban. Seperti apa? Ilmu fikih, sholat, itu wajib juga sama itu hukumnya. Fardu ain. Min fardi dinillahi fid dawam, daripada fardu agama Allah fid dawam yang terus menerus. Seperti apa? Katoharoti, katuhri, sebagaimana bersesuci. Itu kan harus dipelajari secara dawam terus menerus. Itu kan adalah salah satu kefarduan di dalam agama Allah yang terus menerus. Bersesuci ada berhentinya nggak? Nggak ada. Setiap mau sholat ya harus bersesuci dulu. Wassolati, seperti mempelajari ilmu sholat itu harus dawam. Wasyami, mempelajari ilmu puasa. Wal bai'i, dan mempelajari ilmu jual beli. Lil muhtaji, bagi orang yang membutuhkan. Litabayyu'i, untuk berdagang. Orang-orang yang berdagang wajib itu hukumnya mencari ilmu perdagangan. Wa dhahiril ahkam, dan hukum-hukum dhahir fis sona'i, di dalam profesi. Ya, itu kayak modal sekolah. Itu juga hukumnya sama, wajib. Agar apa? Agar nggak bodoh. Ya. Tapi yang pertama wajib dipelajari oleh manusia adalah mempelajari ilmu mengesahkan Allah. Sekarang kan dibalik. Ilmu yang berbau-bau profesi, ilmu dunia dikedepankan, ilmu agama diakhirkan. Padahal bukan kayak gitu. Kewajiban mempelajari ilmu profesi atau ilmu dunia wajib, tapi di bawah wajibnya mempelajari ilmu agama. Nggak ada yang bilang nggak wajib, wajib. Kita hidup di Indonesia, kita nggak bisa bahasa Indonesia, harus pelajari bahasa Indonesia, itu hukumnya wajib. Mempelajari hitung-hitungan 1 tambah 1 2, nggak bisa disamain dengan negara lain. Maka itu hukumnya wajib. Tapi hukum wajibnya itu di bawah hukum wajib mempelajari ilmu syariat agama.
mengesahkan Allah, mempelajari hukum sholat. Nah sekarang orang tua sekarang keliru, sekolahan dikedepankan, ilmu agama wajibnya di bawah sekolahan, kebalik. Fi bayan. Terus mempelajari fid dawam al-ihtizar bil ilmu la yajib fil umur illa marratal hajj. Itu tetap wajib. Ya, semuanya mempelajari ilmu-ilmu itu wajib. Ya. Paling wajibnya adalah mempelajari ilmu keesaan Allah. Wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi, dan mempelajari ilmu-ilmu tentang penyakit-penyakit hati. Da'in penyakit lil qulubi untuk hati-hati mufsidi yang rusak, kotor, busuk, kosi, tidak bisa. Ini gini loh, anak kasih tahu. Paham saya ini. Orang yang kosi itu bermacam-macam. Ada yang kosi emang benar-benar ini kosi paling parah nih menurut saya nih. Dinasihati nggak nerima. Goblok juga. Ada lagi menentang secara halus. Menurut saya itu kosi juga. Dinasihatin tapi di depan iya, di belakang ngelawan, atau enggak di belakang kuja. Ya itu sama, itu kosi itu. Cuman halus kosinya. Kan kalau nggak kosi berubah. Masuk nerimanya, oh iya benar kata Habib, saya nggak boleh begini. Dia dengar, ya berarti dia nggak kosi. Kalau dia nggak kayak gitu, walaupun jangan mengatakan kosi itu hanya sekedar kosi yang benar-benar ketika dinasihatin nggak nerima langsung marah, bukan. Kadang-kadang ada kosi-kosi secara halus, col. Dinasihatin naam-naam, padahal nggak dilakonin, nggak nerima dalam hatinya tuh. Ya itu sama min jinsil wahid, cuman beda penempatan aja. Nggak paham saya itu. Wal ilmu da'inil qulub ay wa furudi aidan ta'allamal ilmu atau ta'alluma ilmin, boleh. Boleh bacanya boleh ilmin, boleh ilmun. Da'in ay mafrudul mufsid lil qulub ay mukhrijha anis sihah fa qaul ilmun bi rafi itfan anil ala qauli faraduhu lil qulubi wa yajuju qiraati bil jar atfan ala qauli ma ilmin ma yahtajuhu ila akhirih. Kita harus mempelajari ilmu-ilmu tentang masalah kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Kal ujbi, sebagaimana ujub, bangga diri. Saya ahli wirid, saya ahli ngaji. Jadi saya mentang-mentang saya ahli ngaji, saya selamat. Mentang-mentang saya suka dekat sama Habib, kemudian saya bisa semuanya sendiri, maksiat tidak jadi masalah. Wah, tanggungannya 2. Awas. Wal kibri, dan sombong. Wadai hasadin, dan penyakit hasud. Qaulu kal ujbi, apa itu ujub? Ujub itu hadza wa salasatu ba'dahu misla lidda'il mufsidi lil qalbi. Wal ujbu, adapun ujub, ista'dhamu, merasa besar, al adami di sisi manusia, nafsahu dirinya, ala ghairihi, atas selainnya, bi ilmin, atau baik dengan ilmu, au amalin, ataupun dengan amal. Bangga diri itu. Oh, saya hartanya lebih banyak. Oh, saya motornya lebih bagus dari dia. Oh, saya pakaiannya lebih bagus dari dia. Oh, saya ibadahnya lebih banyak dari dia. Itu adalah udub. Dia merasa dirinya lebih hebat, baik dalam ilmu ataupun dalam amal daripada orang lain. Masya Allah. Wa ilaju, cara ngobatinnya gimana kalau orang ujub itu? Bangga dirinya merasa aman. Ujub, Masya Allah. Penyakit hati itu. Sumpek loh. Ujub ya, bangga diri ya. Saya ustadz, saya alim, saya tajir, saya ahli ibadah, saya ahli sholat duha, saya ahli wirid, jadi saya selamat. Bangga diri juga ada yang samar. Orang ahli wirid yang hobi maksiat itu bangga diri seakan-akan secara tidak langsung, col. Paham saya itu? Orang ahli wirid, ahli ibadah tapi hobi maksiat ya ujub, merasa dirinya baik jadi berani maksiat itu. Masya Allah. Kalau saya sejenisnya, saya juga sama hobi maksiat. Itu yang namanya kan ujub. Obatnya gimana? Wa ilajuhu, dan obatnya ru'yatu minnatillahi. Lihat semua karunia Allah.
Semuanya ente karunia Allah. Ente pintar karunia Allah. Jadi ketika ente datang ujub, ente harus bilang di hati ente, oh ini semuanya karunia dari Allah. Saya bisa ngaji, saya bisa ngajar, saya bisa dekat dengan ulama, saya bisa dekat dengan orang soleh, saya bisa bantu-bantu di depan orang soleh, saya bisa ini, bisa itu. Semuanya kita kalau ketika datang ujub merasa lebih baik dari orang, baik dari ilmu ataupun pekerjaan, ente harus bilang dalam hati, ini semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu obat paling gitunya. Kemudian apalagi yang harus kita pelajari dari masalah kebusukan hati, wal kibri, sombong. Apa itu sombong? Batorul haq, angkuh, tidak menerima kebenaran. Si Ajid ngomong, mal mana teh salah, Ajid Syakmal salah. Pokoknya orang lain dianggap sama dia salah, dia paling benar. Itu namanya sombong, batorul haq. Wa ghamtun nas. Ya semuanya orang tidak ada yang baik. Ghamtun nas ihtiqaruhum. Dia meremehkan orang lain. Itu yang dinamakan sombong. Sombong itu adalah apa? Angkuh, merasa paling benar dan meremehkan orang lain. Itu yang dinamakan sombong. Ahmad nasihatin, Ocol nasihatin Ahmad, Mat, ente jangan begini. Kata Ahmad, ente nyaon sih. Ente udah kamari isuk. Nah, pokoknya hasil sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Dia tidak mau menerima kebenaran ketika dinasehati dan selalu menganggap orang lain lebih rendah dari dia, baik dalam amal, dalam pakaian. Nah, si ini miskin sih. Itu adalah sombong. Nah, wa alajuhu dan obatnya apa? Idamatul fikri, terus menerus memikirkan fi aslil mubtadi wa ahwalil mi'adi. Kalau ada orang sombong, bangga diri, sombong, bukan beda lagi kalau bangga diri, sombong. Ada orang sombong, mengudurul hakum tunas, itu obatnya harus selalu memikirkan dari mana dia pertama diciptakan. Ajibtu liman yatakabbar, kalau kata Nabi. Saya terkejut dengan orang-orang sombong. Padahal dia dikeluarkan dari tempat yang hina, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga sama. Ketika kita datang tempat sombong, kita harus selalu berpikir, oh, kita ini dikeluarkan dari tempat yang hina. Tempat keluar air najis, ya kan? Wahwalil mi'ad, dan harus memikirkan, oh kita nih bakal kembali ke akhirat. Nah, itu untuk menghilangkan orang-orang sombong. Kan orang-orang sombong yang harta gitu. Sombong dengan harta, wah nggak bakal bisa nasihatin. Suruh ingetin ke akhirat, kuburan. Makanya nanti kalau di depan ceramah-ceramah orang-orang dekat-dekat orang kaya, ingetin masalah kematian. Makanya kan yang mulia Ustadz Imam Al-Hafidz Al-Masjid Al-Qub Dr. Sina Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fuqi itu kan sering membuat nangis ingat sama Allah karena beliau tahu di depan beliau mungkin ada banyak orang-orang sombong, orang-orang ahli dunia. Nah, cara menghilangkan sifat sombong itu ada dua cara. Satu, tadi dengan apa? Memikirkan kalau kita keluar dari tempat yang hina. Kedua, bahwa kita bakal kembali, mobil kita nggak bakal dibawa, kekayaan kita nggak bakal dibawa, ilmu akan balik lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan cara mengobati sifat kibir. Wada ilhasadi, dan penyakit hasud. Wa finusa wada ilhasad ay al umur ad-da'iyah ilaih al-jibal lahu wal hasadu. Adapun hasud huwa tamanniya zawalun ni'mati an ghairika. Yang dinamakan hasud adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Makanya kan dalam cerita apa? Ahmad punya sapi 10 biji. Si Luqman punya sapi 1. Kata si Luqman, kumaha carana, bagaimana caranya saya harus menghancurkan sapi si Ahmad. Itu sampai dalam cerita kan sama setan ditawarin begini tuh. Man, udah deh, anak gantiin aja sapinya 20, ente jangan hancurin punya Ahmad. Karena hasud itu definisinya ingin menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain, walaupun diganti lebih banyak, dia nggak bakal mau. Maunya apa? Pokoknya si Judin bangkrut aja. Pokoknya si Fulan bangkrut aja. Begitu. Walaupun diganti lebih banyak, dia tidak akan mau. Yang dia inginkan hanya menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain, itu akan hilang. Kalau kata Habib Abdul Qadir itu radhiyallahu anhu, guru saya, gitu kata beliau, orang hasud itu seakan-akan tidak menerima dengan pembagian Allah itu. Bayangkan ente, orang hasud itu seakan-akan tidak menerima dengan pemberian Allah.
Si Irek punya motor bagus, Judin nggak nerima. Kurut tuh mana shot, nah, itu hasud. Berarti kan seakan-akan tidak nerima. Tapi kalau adabnya di kitab Nasuhil Ibad kan, ya Allah semoga diberi keberkahan. Harusnya kan didoain. Wa anta kadzalik, kata malaikat. Ente juga demikian pula. Ketika orang mendapatkan nikmat, ente bersyukur. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu sholihah. Ya Allah, alhamdulillah saudara saya dapat kendaraan. Mudah-mudahan kendaraannya dipakai untuk ibadah berkah. Langsung spontan malaikat mencatat di dalam catatannya. Ya Allah, sebagaimana dia mendoakan saudaranya yang sedang mempunyai nikmat motor baru atau mobil baru atau tempat baru, pakaian baru, kata si malaikat, wa anta kadzalik. Engkau pun akan mendapatkan apa yang engkau doakan baik daripada temanmu yang mendapatkan nikmat yang baik. Karena apa? Kalau hasud berarti dia tidak ridho dengan pemberian Tuhan. Tapi kalau dia tidak hasud berarti dia menerima dengan semua kismatullah, pemberian Allah. Judin segini, Irek segini, Habib Rahman segini, Akmal segini, Ajid segini, Dai segini, semuanya dibagi-bagi itu bikismatillahi ta'ala wa qadari. Dan dibaginya itu Allah langsung peka. Nih ente bagiannya cocoknya segini nih. Kalau dikasih segini nanti berkicau. Ya, paham enggak? Ocol kasihnya 100.000, Ahmad 200.000. Kalau Ocol dikasih 200.000 nanti Ocol contohnya jadi maksiat gitu loh. Jadi ketika ente diberi nikmat yang begitu tidak besar, Masya Allah, bukan menghinakan ya. Malah main tahu nikmatullah la tuhsuha, itu nggak bisa dihitung ya Allah. Nikmat Allah, nikmat bernapas, nikmat itu habis. Bahas nikmat nggak ada selesainya. Nah itu hukumnya mempelajari sifat penyakit masalah ilmu hati juga hukumnya wajib. Terus setelah itu apalagi yang wajib? Wa masih wahada minal ahkam. Dan ada lagi yang wajib-wajib lagi selain mempelajari ilmu syariat, ilmu sifat bagi Allah. Allah itu yang Maha Esa. Kemudian mencari bab hati. Wa masih wahada minal ahkam, dan kita juga harus mempelajari selain hukum-hukum yang tadi. Fardu kifayatin, seperti ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau yang tadi itu fardu ain tuh. Seperti apa? Ilmu tentang sholat, fikih lah bahasanya. Ilmu mengesahkan Allah dan ilmu mempelajari hati. Itu hukumnya fardu ain. Ini sekarang fardu kifayatin alal anam, atas semua manusia. Anam itu artinya manusia. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kullu muhimin, setiap perkara yang penting, qosodu yang bermaksud, tahassulahu mencarinya, min ghairi an ya'tabiru dengan tanpa memandang man fa'alahu, ya, siapa yang mengerjakannya. Ya, itu hukum fardu kifayah. Kalau fardu ain dengan fardu kifayah beda. Contoh, kayak model begini. Mengajak belajar ilmu syariat fikih tidak bisa seperti fardu kifayah. Yahtamnya itu ya, butuhnya itu tidak banyakan, tapi perorangan. Ya, itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, yaitu adalah suatu perkara yang penting di dalam syariat yang bermaksud mencapainya min ghairi an ya'tabiru, dengan tanpa memandang orangnya siapapun yang mengerjakannya. Seperti apa? Ka'amrin ma'rufin wa nahi anil munkar. Seperti orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Nggak perlu pandang ente harus pinter dulu, ente harus jadi polisi dulu, ente harus jadi habib besar dulu, tidak perlu. Wa in yadunna, walaupun kau menyangka nahya larangan kamu, lam yu'astir. Nah ini alasan si Irek nih. Oh, saya mah nggak mau ngelarang orang, takut omongan saya nggak didengar. Nah, lam yu'astir. Ini nggak ada ceritanya dalam ilmu agama tuh. Itu tetap fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu tidak ditujukan pada siapapun. Ya. Jadi ketika dia melihat ya dia wajib. Ya. Jadi fardu kifayah itu ai min ghairi nadrin ila fa'ili bi khususihi bal idza fa'alahu wahid
minal matlub fi'luhu minhum. Jadi yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah ketika salah satu orang mengerjakan, maka yang lain hukum dosanya hilang. Kalau amal ma'ruf semua orang jadi fardu ain, setiap hari orang nggak ada yang kerja, amal ma'ruf aja terus. Amal ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ka'amri ma'ruf nahi mungkar. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Walaupun ente menyangka bahwa ente tidak akan berpengaruh. Mungus we, Wahabi we. Orang malah mau ngabejanin percuma mau didenge. Nah, ini kan orang lemur loba alasan kayak gini. Setannya banyak enggak? Banyak. Oh, kurang mau hasilneun, enggak bisa kayak gitu. Ila ilmah dan misal fardu kifayah. Ini adalah contoh fardu kifayah. Amal ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya fardu kifayah. Wa inna yajibul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bisyurut. Nah, fardu kifayahnya, wajibnya amal ma'ruf nahi mungkar itu ada beberapa syarat. Minha salah satunya alla yakhaf ala nafsi. Hendaknya tidak takut membahayakan dirinya. Contoh, kalau kita amal ma'ruf kita jadi bunuh, masya Allah. Sampai dulu ada habaib itu yang amal ma'ruf nahi mungkar langsung dibunuh di tempat itu, ada itu di daerah Tuban kalau nggak salah. Ya, salah satu ada itu. Aumalin atau bahaya karena hartanya. Kita udah bahas kan kemarin di bab nasoidin ya. Memang kita boleh meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar bukan karena urusan dunia. Ya, kalau naik amal ma'ruf nahi mungkar kemudian gara-gara urusan dunia itu nggak boleh ditinggalkan. Contoh, malah ngerekeun si ieu bisa teu ka warung deui, contoh si Yudin. Nah, itu nggak boleh. Ya. Tapi ada lagi orang yang afdol. Orang paling baik keadaannya. Dia tetap amal ma'ruf walaupun dia hartanya diancam, dirinya diancam, ini adalah termasuk daripada orang yang paling afdol, dan ini da'bus sholihin wal anbiya. Dan ini adalah salah satu perjalanan para wali dan para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, boleh nih ya meninggalkan amal ma'ruf dengan beberapa syarat. Satu, amal ma'ruf ini harus tidak boleh takut karena dirinya dibunuh atau hartanya. Contoh kalau di amal ma'ruf hartanya dihabisin semua. Ya. Au arad wa la yajuna anna fa'ilahu yazidu fi iladan wa yakuna mujma'an alaih au dzikru fadri wa munkar. Awas nih, i'tiqadul fa'ilu tahrimahu. Ente harus mengetahui tahrimuhu, ente harus mengetahui kewajiban itu dengan yakin. Apa keharuman itu yakin bahwa ini benar nih orang lagi ngelakuin haram. Gak boleh ecek-ecek. Gak boleh. Ente harus lihat dulu nih. Wah, ini benar ngelakuin haram. Baru itu jatuh fardunya itu. Wa ya'rifun karu dzalikal ahbar murtaqiba dzalikal samenu yaqtaqid tahrimihi. Nah, itu termasuk daripada syarat-syaratnya. Harus mengetahui keburukan tersebut, amal ma'ruf tersebut, ya, dari langsung melihat atau dari saksi yang begitu sodik atau bisa dipercaya, nggak bohong. Jadi nggak boleh menyangka dalam hati. Itu kan prinsip-prinsip orang kampung itu biasanya seperti itu. Buru kok ngedekeun aku ente we, mau bener. Kurangnya percuma mau bisaeun. Nah, sebenarnya amal ma'ruf itu fardu kifayah, tidak ada masih tetap hukumnya wajib. Kalau di kampung tersebut belum ada yang fardu kifayah, kita harus melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Satu, menggugurkan yang banyak, tapi ketika yang banyak itu tidak ada yang amal ma'ruf nahi mungkar satupun, maka dosa semua itu. Hati-hati ya. Jadi jangan menyangka kalau saya amal ma'ruf, banyak sekali alasan kayak gitu ya. Orang mau didenge bib, kok habib we. Seperti itu kan saya sering dengar itu kayak gitu. Saya sering dengar. Bukan satu dua, banyak sekali, masya Allah. Penyakit hati itu. Penyakit hati. Nah tuh NTW dah nu amal ma'rufna, NTW anu nahi mungkarna. Urang mau didenge da percuma. Nah, bismillah.
Qaulu wa in yadunnu nahyi lam yu'athir ay yalzamul inkar al munkar wa in kana al munkir yadunnu annahu nuhimmul murtakabul munkar. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Alhamdulillah rabbil alamin. Ini sama di sini juga bab